Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Berarti kita sudah selesai dari pembahasan tentang domir, bahwa domir kesimpulannya secara umum ada dua. Ada domir munfasil, ada domir muttasil, ya, itu kesimpulan domir, bahwa domir dalam bahasa Arab, ya, secara umum dia terbagi jadi dua. Yang pertama domir munfasil, yang kedua domir muttasil. Domir munfasil, domir yang terpisah. Berarti tidak akan ada antum dapati dia bersambung dengan kata yang lain. Berarti dia apa? Berdiri sendiri. Ini munfasil namanya. Yang kedua domir muttasil, domir yang bersambung. Ya, artinya dia bersambung dengan kalimat atau kata yang lain. Dan domir muttasil ini ada tiga. Ada muttasil dengan fiil, nanti terbagi dua. Ada tiga domir muttasil. Ada muttasil dengan fiil, dia terbagi dua. Ya, ada rofa muttasil, ada nasab muttasil. Gitu ya. Yang muttasil itu ada tiga. Muttasil dengan fiil, yang kedua muttasil dengan isim, yaitu domir jar bil idhofah. Yang ketiga muttasil dengan harf, ya, bersambung dengan harf. Muttasil bersambung. Itu sudah selesai semua. Munfasil ada dua, rofa munfasil dan nasab munfasil. Muttasil ada tiga, itu muttasil atau bersambung dengan fiil, dan dia ada dua. Ada yang rofa muttasil dan nasab muttasil. Yang kedua muttasil dengan isim, yang misalnya baituhu, baituhuma, baituhum. Yang terakhir muttasil dengan fiil. Nanti dia muttasil, ya, ada tiga. Ya, muttasil dengan fiil, muttasil dengan isim, muttasil dengan harf. Ya, terakhir dengan harf. Namanya domir jar bil harf. Maka selesai ya. Selesai sudah domir pembahasan tentang domir. Yang dia, ya, kalau disimpulkan dari yang dua macam domir itu jadi 6. Ya. Sebetulnya dia, ya, ini pecahan dari dua jenis domir yang besar, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Gitu aja ya. Jelas? Maka selanjutnya adalah tentang apa? Tentang al-harakatu. Ya, al-harakat. Yaitu harokat, bentuk jamak dari al-harakah. Harokat. Ini baris. Harokat. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ya, baca dulu. Siapa yang baca? Al-harakatu itu artinya baris-baris di dalam bahasa Arab. Ialah 1. Dhammah, 2. fathah, 3. kasrah, 4. sukun, 5. syaddah, 6. tanwin dhammah, 7. tanwin fathah, 8. tanwin kasrah, 9. maddah. Ya, maddah. Nah, jadi dia, ya,
harokat semuanya ada berapa? Ada 9. Yang pertama dhammah, ya berarti harokat dhammah. Harokat itu baris. Al-harakat itu artinya baris-baris. Ya, baris yang dengannya kita bisa baca tulisan Arab. Ya. Kalau tidak ada baris maka yang tidak paham ilmu nahu tidak bisa baca namanya huruf gundul. Nah, kadang-kadang kayak di Al-Quran itu kan ada barisnya ya. Maka dengan ada baris maka orang yang tidak memahami ilmu tata bahasa Arab dia bisa dia tidak bisa baca kalimat yang tidak ada barisnya, harokatnya. Kecuali dia belajar ilmu tata bahasa nahwu sharaf. Maka dia bisa akan mudah membaca meskipun tidak ada baris tanpa harokat. Maka dia ada 9. Yang pertama dhammah, harokat dhammah, kemudian fathah, ketiga kasrah, keempat sukun, itu dia. Ya. Dhammah bisa ada isim pada isim dan pada fiil. Maksudnya fiil mudhari'. Juga fathah. Ya, pada fiil dan pada isim ada fathah. Kasrah pada isim saja. Sukun pada fiil saja. Syaddah itu tasdid. Ya, ada pada fiil, ada pada isim. Syaddah itu. Kasrah tadi apa? Kasrah hanya isim saja. Isim. Ya, fathah isim dan fiil. Ya, maksudnya kita bicara fiil mudhari' yang bisa berubah harokat akhir. Sukun fiil khusus, isim tidak akan sukun kecuali isim-isim yang mabni. Ya, syaddah, tasydid itu dua-duanya. Ya. Tasydid itu bisa terjadi atau bisa ada pada isim dan ada pada fiil. Tanwin dhammah, tanwin pada isim. Tanwin dhammah, tanwin ini pada huruf akhir ya, dan dia hanya ada di isim. Tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Kemudian maddah. Ya, huruf-huruf yang panjang. Dibaca panjang karena ada sesuatu yang mengharuskan dia baca panjang. Ya, dalam ilmu qiraah. Jelas? Tadi Tanwin dhammah ya berarti dhammatain. Ya, dhammatain. Itu di isim aja. Isim aja. Tanwin itu hanya ada pada isim saja. Tanwin fathah, tanwin kasrah, ya, dan maddah. Mad. Selanjutnya huruful illah wa tad'ifi. Huruful illati wa tad'if. Huruf-huruf illah dan huruf tad'if. Ya, nanti akan dijelaskan, akan kita dapati keterangan apa dimaksud dengan illah dan tad'if. Akan dijelaskan di bawah berikut ini. Terus baca sih Pak. 6. Huruf-huruf illah. Huruf-huruf illah. Ya. Itu ialah ya, waw, alif. Iya. Illah itu artinya sebab atau penyakit. Dinamakan begitu lantaran huruf waw, alif, ya ini sering jadi sebab buat memanjangkan lain-lain huruf dan juga sering dibuang dari satu kalimat lantaran tidak perlu sebagaimana dibuang sesuatu yang berpenyakit. Huruf-huruf tad'if itu ialah
huruf kembar yang beridgham. Seperti farra, ada dan sebagainya. Idgham Itu artinya memasukkan satu huruf kepada satu huruf seperti faroro dijadikan farra. Taib. Ya, pembahasan selanjutnya tentang huruful illah wa tad'if. Huruf-huruf illah, huruf penyakit, dan huruf-huruf kembar yang digandakan, yang didobel. Ya, ini huruf tad'if. Ya. Kenapa ada apa perlunya kok dibahas tentang huruf illah wa tad'if? Ya, karena apa? Karena ada fiil-fiil yang ada di dalamnya huruf illah dan huruf tad'if. Maka perlu dibahas tentang pengertian illah dan tad'if. Tad'if huruf kembar. Ya. Illah huruf penyakit. Ilahnya ini adanya di fiil. Iya. Ya, kenapa dia penyakit? Karena dia akan dijelaskan dia karena sering dibuang. Seperti dibuangnya penyakit. Dalam suatu fiil dalam satu keadaan dia akan dibuang. Karena tidak diperlukan. Maka dibuang dia. Sudah? Ilah itu, ya huruf-huruf ilah itu ialah ya atau alif, waw dan ya. Dari kiri. Alif, waw dan ya. Atau ya, waw dan alif. Ilah itu artinya sebab atau penyakit. Ini secara bahasa Arab. Secara bahasa ilah itu artinya sebab atau penyakit secara bahasa. Ya. Misalnya hadis ada ilahnya berarti ada penyakitnya, sehingga hadis tersebut jadi tidak sahih karena ada ilat, ada penyakitnya. Ya, biasanya di sanadnya, di jalan-jalan rawi hadis ada ilahnya. Misalnya rawinya itu buruk hafalannya, ya, tidak siqah, tidak adil, ya, atau syad, maka hadisnya jadi lemah. Mafhum? Dinamakan begitu lantaran huruf waw, alif dan ya ini sering jadi sebab buat memanjangkan lain-lain huruf. Berarti huruf apa? Huruf mat. Huruf ilah ini huruf mat. Misalnya qala. Qala. Ya, qala. Ya, qala atau roma. Nah, ini huruf ilatnya alif nih. Ini juga. Misalnya da'a. Qala berkata, roma membuang, da'a memanggil. Ya. Atau misalnya wajada mendapati. Ya. Ini namanya fi'il yang ada huruf ilahnya. Setiap fi'il ada huruf ilah maka dibaca panjang, ya, terutama yang alif ya. Qala roma. Ya, ini dia huruf illah. Huruf penyakit. Ya, kenapa dikatakan penyakit? Karena terkadang dibuang. Seperti dibuangnya sebuah penyakit. Ya, dibuang. Misalnya qala fi'il amarnya kul. Mana alifnya? Dibuang. Gitu ya. Roma fi'il amarnya irmi. Ya, mana huruf alifnya? Dibuang. Roma yarmi asalnya ya. Roma alif itu aslinya ya. Kemudian dibuang. Ya, jadi irmi pada fi'il amarnya, enggak ada huruf ya-nya.
irmi. Roma fil amrnya irmi. Mana ya-nya? Ini kan ada ya di sini, alifnya ya. Ini dibuang. Roma yarmi. Ya, dibuang karena tidak diperlukan. Irmi, fil amr, buanglah. Udu'u misalnya, wawunya dibuang juga, alifnya itu dibuang. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih. Ya, udu'u. Nggak ada wawu. Kalau ada wawu maka wawunya adalah fa'il. Wajada mendapati, wawunya itu huruf illah. Ya, wajada. Ya, wajada yajidu jid. Bilang aja. Nah. Wajada yajidu jid. Gitu ya. Mafhum? Kemudian dan juga sering dibuang, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ilah itu artinya sebab atau penyakit. Dinamakan begitu lantaran huruf waw, alif dan ya ini sering jadi sebab buat memanjangkan lain-lain huruf. Artinya huruf mat berarti. Kalau ada huruf ilah tersebut, maka suatu huruf itu dibaca panjang. Gitu ya. Sering jadi sebab. Kemudian dan juga sering dibuang dari satu kalimat lantaran tidak perlu. Tadi kayak tadi. Qala yaqulu kul. Ya. Qala ini kan filamannya yaqulu. Ya, qala yaqulu. Qala yaqulu. Fi'il amrnya kul. Katakanlah fi'il amrnya. Ya. Pada saat dia fi'il madhi seperti ini, mudhari ada waw karena alif asalnya waw. Yaqulu, amrnya kul. Wawunya dibuang karena tidak dibutuhkan. Itulah huruf illah. Kemudian sebagaimana dibuangnya sesuatu yang berpenyakit tadi ya. Jadi itulah huruf illah. Illah itu punya makna sebab dan juga punya makna penyakit. Dalam bahasa kita artinya bisa sebab, bisa juga penyakit. Dikatakan gitu, pertama dia suka jadi sebab atau dia menjadi sebab dibaca panjang sebuah huruf. Maka disebut huruf illah. Atau ya bahwa huruf illah itu ya terkadang dia dibuang dalam satu keadaan karena tidak diperlukan gitu, maka disebut huruf illah. Kemudian huruf-huruf tad'if, bawahnya lagi huruf-huruf tad'if itu ialah huruf kembar yang beridgham seperti farra. Farra asalnya farara. Karena fi'il itu kan paling sedikit hurufnya 3 huruf. Ya, berarti farra itu 3 huruf. Karena ada huruf kembar ya yang digabungkan, diidghamkan. Jadi farra. Artinya apa farra? Lari. Ya, farra lari. Ada, menghitung dan sebagainya. Dia farra, ada dan sebagainya. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf kepada satu huruf yang lain, seperti farara dijadikan farra. Ya, berarti fi'il tad'if adalah fi'il yang ada huruf kembarnya. Contohnya farara, Donna, dhanna, dhanna, donana. Ya. Karena ada 2 huruf kembar, maka dalam kaidah ilmu shorof ketika ada 2 kembar, ada 2 huruf kembar ya, pada ain dan dalam fiil, maka wajib hukumnya wajib diidghamkan. Maka jadi apa? Farra ini diidghamkan ini. Digabungkan. Ini juga sama. Maka jadi farra. Ini jadi dhanna.
Misalnya ada menghitung, dhonna artinya menyangka. Ya, rodda artinya mengembalikan. Rodda. Nah, ini dia tentang huruf tadhaif. Rodda. Hah? Ada menghitung. Roda mana udah? Rodda nggak ada di sini. Roda. Roda. Rodda artinya mengembalikan. Ini contoh lain. Ya, nanti akan ada di pembahasan yang lebih luas lagi, nanti ada di belakang-belakang ada di kitab ini. Ya, nah ini dia. Ya, kenapa? Ya, apa perlunya dibahas tentang huruful illah wa tadhaif? Karena ada fiil-fiil yang tidak seperti umumnya. Umumnya fiil itu semuanya huruf sahih. Misalnya doroba, kataba, mana'a, gosala dan seterusnya. Ternyata ada fiil yang ada huruf ilatnya atau ada huruf kembarnya. Maka perlu dibahas tentang huruful illah wa tadhaif. Gitu. Karena alasannya itu. Ya, karena ada huruf yang menyelisih kebanyakan fiil, yaitu huruf kembar atau huruf yang berganda, beridgham. Dan huruf kembar itu ada pada ain dan lam fiil. Ain dan lam fiil. Ya. Jelas? Kalau yang tadi ini anunya apa? Amarnya. Amarnya apa dia? Misalnya farra, jadi firra amarnya. Ada jadi udda. Gak ada itunya, gak ada wajan itu ya. Hah? Gak ada wajannya. Nanti ada pembahasannya lagi. Anu apa? Ya. Peraturannya. Ya, nanti ada ya pelajaran lagi lebih jauh lagi tentang fi'il mudha'af. Guna. Ya, dhanna yadhunnu, fil amarna dhunna. Guna. Gitu. Kalau roda, Rodda ya rudda. roda. Ini yang huruf ilat ini itu kalau di fiil dia dibuang atau ini ketika dia membentuk fiil amar, bukan gitu maksudnya. Yang mana tuh? Ini misalnya kola ya kulu, nah dia dibuangnya ketika fiil amar kul, Iya. dibuang itunya. Ya, sebab dibuang karena dia dibentuk jadi fi'il amr. Bertemu dua sukun. Karena bertemu dua sukun, huruf terakhir sukun dan huruf ilah ada sukun, maka dalam kaidah ilmu sharaf ketika bertemu dua sukun maka wajib dibuang salah satu hurufnya. Yang dibuang adalah huruf ilatnya, huruf pertamanya. Gitu. Dibuang hurufnya karena bertemu dua sukun. Ud'u. Ya, huruf ilatnya yang dibuang terakhir. Ya, maka ya selesai dulu ya, kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya tentang al-muqabalah, tentang rumus fiil. Ya, sebenarnya kita sudah belajar di kitab enggak pakai muhtarat ya. Berarti ini baru ini. Yaitu tentang rumus fiil fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Nah, insyaallah pekan depan. Fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Baik.